Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu 14 Juni 2020 bersama Jemaat Gereja Kristen Jawa Hulu Sukoharjo. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semangat melayani Allah dalam persekutuan dan pelayanan tentunya harus tetap terbangun walaupun masih dalam suasana keprihatinan akibat pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita marilah kita awali ibadah saat ini sambil bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh sebab itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menerima hukum kasih yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan ini ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-40. Kita menyesali bahwa dalam setiap kehidupan kita ternyata kita belum mampu melaksanakan hukum kasih itu secara utuh di dalam kehidupan kita. Kita akan menyesali akan keterbatasan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 466A, "Ya Tuhan, isi hidupku," bait yang pertama dan yang keempat. Berbahagialah kita oleh karena penyesalan kita bahwa Allah boleh mengampuni kita hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita sudah bersih kembali. Yang mendasari kita mendapatkan pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Roma 3 ayatnya 23 sampai dengan ke-24, yang demikian sabda Tuhan. "Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Demikian berita anugerah yang sampai pada kita saat ini, bahwa Dia memberikan pengampunan dan anugerahnya kepada kita dengan cuma-cuma. Tetapi saudara-saudara, pada kesempatan ini kita juga diajak untuk bersama-sama berjalan
dalam kehidupan baru kita, sebagaimana dalam Roma 12 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11 sebagai petunjuk hidup baru kita yang demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian kita senantiasa dipanggil untuk tetap dalam semangat untuk melayani Tuhan dalam kehidupan dan keseharian kita. Dengan bangkit berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B, Tuhan ambil hidupku. Silakan duduk. Kita akan bersyafaat dan bersyukur saat ini. Mari kita berdoa. Sungguh pagi pemberian Tuhan menjadi suatu pengharapan baru, menjadi suatu kebahagiaan yang selalu kami rasakan dalam hidup yang sedang kami jalani ini. Dengan kuasa dan kasih Tuhan, kami boleh mampu bersekutu di antara pribadi satu dan lainnya dalam kebersamaan dengan keluarga-keluarga kami di masing-masing tempat kami tinggal. Kami boleh bersyukur, kami bagian dari domba-domba Tuhan yang tersebar di wilayah hulu ataupun di wilayah weru. Dengan itulah kami senantiasa dipanggil sebagai anak-anak-Mu untuk memberitakan kabar kesukacitaan dalam masa-masa terbatas yang sedang kami jalani ini. Pada kesempatan yang baik, kami senantiasa menyerahkan untuk perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam keterbatasan kami, terutama di dalam kebersamaan kami nanti, untuk hidup bersama-sama dengan virus Corona 19 ini. Tetapi kami meyakini bahwa ketika Tuhan boleh kami imani sebagai kekuatan kami, maka dengan ketaatan, kedisiplinan, kesehatan, dan kemampuan kami boleh menjalani apa yang sedang kami nikmati ini dengan penuh sukacita karena kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami senantiasa mendoakan akan bangsa dan negara kami yang masih dalam masa-masa pemulihannya itu.
bahkan juga dalam kehidupan dunia secara umum yang sedang juga mengalami keberadaan yang sama. Bahkan kami menyerahkan untuk semua keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga kami yang ada di tempat-tempat yang dekat dengan kami, apalagi mereka yang sedang berada di tempat-tempat yang jauh. Kami selalu menyerahkan akan keberadaan anak-anak kami yang sedang disibukkan dalam masa-masa mencari sekolah mereka, dan mereka juga akan berada di kelas-kelas yang baru, ataupun anak-anak kami yang juga sudah menyelesaikan masa studi mereka. Kami menyerahkan mereka ke tangan Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan seluruh keluarga-keluarga kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti dalam kuasa kasih Yesus yang kami imani, bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, Gereja Kristen Jawa Bulu Sukoharjo. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini, kita diberi kesempatan pada Tuhan untuk memberikan persembahan. Sebelum kantong persembahan beredar, kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berikan persembahan dengan kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 365B. Tuhan, ambil hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan di saat pagi yang indah ini. Tuhan telah memberikan kesempatan pada anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan yang kecil dan mati ini, kiranya Tuhan hidupkan dan jadi besar. Berkati persembahan kami mingguan, persembahan bulanan, persembahan deonduduh, persembahan istimewa, dan persembahan tubuh dan jiwa kami Tuhan. Semuanya hanya untuk keluhuran nama Tuhan. Tuhan makasih, sebentar lagi kami akan menerima firman Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan Bapak Pendeta Widodo Suwandi yang akan kami terima ini, bukalah hati kami masing-masing Tuhan, sehingga anak-Mu dapat menerima firman-Mu dengan baik dan menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar
sabda Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami surgawi, hadirlah dalam pribadi kami saat ini, dan kami sudah sedia untuk menerima sabda Tuhan. Berfirmanlah kepadaku ya Allahku, dan kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Injil saat ini kita akan menerima dari kesaksian Matius, Injil Matius 9 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ke pasal 10 ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah semua setan-setan.
kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Gereja Kristen Jawa Bulu Sukoharjo, dimanapun Anda saat ini sedang berada, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Meski di dalam rencana dan konsep kita hari ini, kita atau mungkin ada sebagian kita yang sudah bisa beribadah di tempat ibadah kita masing-masing. Tapi mungkin karena kemudian perkembangan virus ini tidak bisa dibendung, ada juga sebagian dari kita yang sudah berhasrat untuk bersama-sama beribadah di gereja kita, tetapi kita ada halangan kembali untuk mengurungkan kembali apa yang sudah menjadi harapan kita. Tetapi syukur pada kita, di hari-hari kemarin kita sudah sobo gereja. Kita sudah membersihkan semua ruang-ruang gereja, halaman-halaman gereja menjadi sesuatu yang mengembirakan bahwa gereja kita sudah bersih kembali dari debu dan seterusnya. Bahkan halaman-halaman juga sudah bersih dari rumput-rumput yang ada. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah kelanjutannya biar tetap bersih gereja kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini dalam tema kita, komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Wah, ini satu tema yang luar biasa sempurna pemahaman saya. Bukan hanya panjang, tapi bagian-bagian itu menjadi banyak makna yang kita lihat. Komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Mungkin kita kalau mengungkapkan komunitas, satu kelompok, kita tidak bisa melepaskan dari identitas atau status yang ada. Berkaitan dengan itu, saya kemudian ingat pada satu ketika ada satu kecelakaan lalu lintas, kemudian ada korban tabrak lari, dan saya kenal dengan salah seorang tokoh masyarakat pada saat itu. Dia memberikan kesaksian pada kami ketika kecelakaan itu terjadi. Dia berada di belakangnya. Dan pastilah dia juga tahu dan hafal ketika seorang ibu terkapar, dan ketika itu juga dia meninggal di tempat kejadian karena kecepatan yang menabraknya begitu tinggi sehingga
ibu ini tidak pelak lagi menjadi korban tabrak lari. Orang yang saya maksud dengan tokoh tadi, dia banyak paham tahu si penabrak itu. Tapi dia tidak mau memberikan informasi, memberikan kesaksiannya tentang hal itu. Setelah kami pertanyakan mengapa Bapak tidak mau memberikan kesaksian akan hal itu, dia tidak mau ribet bersoal dengan pihak berwajib sehingga dia tidak mau menjadi saksi. Meskipun jelas-jelas bahwa ada yang menjadi korban. Ternyata menjadi saksi itu tidak gampang. Jelimet, melelahkan, dan mungkin menjadi persoalan yang berkepanjangan. Kalau begitu memang kemudian kita memahami hal yang demikian selalu berhubungan dengan masalah status orang itu. Jati diri itu, siapakah orang itu? Bagaimana keadaannya? Atau mungkin ditelusuri lebih dalam lagi, apa agamanya begitu. Dan kalau kemudian Bapak dan saudara-saudara menjadi bagian dari saksi itu, pasti juga akan selalu dipertanyakan. Kalau kita tahu kemudian tidak bisa berbuat sesuatu dalam kejadian tadi, Gin, siapakah Anda itu? Kalau kemudian orang mengatakan Bapak A beragama Kristen, wah, kebangetan. Katanya orang Kristen senantiasa mengungkapkan pernyataan-pernyataan kasihnya dalam hidup. Mungkin bisa mengatakan bahwa orang Kristen itu hanya tahu pernyataan kasihnya tetapi tidak mau melaksanakan dalam kehidupannya. Gajah dibelangkoni ya. Bisa ngomong tetapi tidak bisa ngelakoni. Ini yang senantiasa menjadi bagian yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita melihat panggilan kita sebagai identitas atau status yang ada dalam satu komunitas. Komunitas sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan berita kesukaan. Kalau dalam bacaan-bacaan pertama dalam Keluaran 12 ayat 2 sampai dengan 8a, bagaimana yang dikatakan sebagai umat Israel, umat pilihan Allah, adalah orang yang dibelani oleh Allah, yang senantiasa dibela dan dilindungi Allah, adalah orang yang dipanggil khusus, bukan oleh karena kemampuan, kepintaran, dan segala kekuatan yang dimiliki oleh orang itu, oleh bangsa itu. Tetapi Allah justru memanggil dalam keterbatasannya. Ketika Allah memanggil, setiap pribadi adalah misterinya. Bagaimana kasih dan rahmatnya tertuju kepada dirinya dan dia menanggapi dengan kesungguhannya. Panggilan Allah adalah panggilan yang mulia dengan kasihnya. Dan itu menjadi satu perjanjian yang tidak bisa hilang dalam kehidupan setiap pribadi. Demikian juga dengan Israel, adalah umat pilihan Allah. Nah, saudara-saudara, ternyata umat pilihan Allah selalu bergema, bukan hanya ketika Israel menjadi umat pilihannya. Demikian juga dalam bacaan kita, ketika Yesus memanggil ke 12 muridnya. Jelas-jelas bagaimana ada misi yang dibawa oleh dia untuk memanggil orang-orang yang dikasihinya itu. Bagaimana ketika dia mengajar, memberitakan berita kesukaan kepada setiap orang,
Kemudian juga bagaimana dia menyatakan pernyataan kerajaan Allah itu sudah datang. Dan juga bagaimana Yesus melihat banyak sekali kelemahan dan kelelahan orang-orang pada saat itu. Dikatakan tadi sebagai domba yang kehilangan gembalanya. Jadi jelas bahwa mereka adalah linglung. Mereka lelah untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Murid-murid Yesus sebagai Israel baru, Israel oleh karena penyelamatan yang dibawa oleh Kristus dari ke-12 rasul. Kita harus memahami rasul adalah murid-murid Yesus yang dipanggil secara khusus. Jadi kalau kita memahami tentang rasul adalah menunjuk kepada 12 murid pada saat itu. Mereka terpanggil dalam satu komunitas pengikut Kristus yang dipanggil bagaimana diajak untuk menyatakan kerajaan Allah sudah datang itu melalui segala perilaku kehidupan yang mereka lakukan. Maka ketika mereka dipanggil sebagai umat perjanjiannya, para rasul tentu juga dibekali dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi mereka juga mampu mengajar, mereka juga mampu menyembuhkan, bahkan juga mereka mampu untuk membangkitkan orang mati. Berarti bahwa segala keberadaan identitas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus itu juga menjadi bagian yang dimiliki oleh ke-12 rasul yang akan mencari orang-orang dalam kelelahan dan keterbatasan sebagaimana domba yang kehilangan gembalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tadi dikatakan ketika dia melakukan hal seperti itu, mereka melakukannya dengan penuh kasih, dengan penuh kesetiaan, kasih dan kedisiplinan dirinya. Jadi tanpa kasih dan kedisiplinan diri yang mereka lakukan, pastilah tidak akan pernah ada saat ini Gereja Kristen Jawa Bulu Sukoharjo di wilayah selatan. Karena Tawangsari sudah dewasa, saat ini ada di Bulu dan wilayah Weru. Mungkin kita tidak akan pernah ada peta orang-orang Kristen yang tersebar di wilayah-wilayah itu. Jadi karena disiplin, tadi dengan kasihnya mereka melakukan apa yang harus dilakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Maka sampai ujung dunia, sampai saat ini pun, bahwa perkembangan gereja Tuhan akan tetap ada. Bahwa kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus, pernyataan bahwa mereka menjadi umat pilihan Allah, sebagaimana pernyataan dalam Keluaran 9 tadi, ini mengungkapkan bahwa bagaimana kekuatan panggilan Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan setiap pribadi-pribadi yang ada. Maka ini menjadi satu bagian penting untuk selalu kita ingat bahwa kita adalah komunitas, kelompok-kelompok bagian yang terpanggil ke dalam dunia yang kita hadapi saat ini untuk selalu mampu memberitakan berita kebenaran, kebahagiaan, kasih Allah yang ada dalam kehidupan setiap manusia. Maka itu yang kemudian kita pahami, kalau kita senantiasa memahami hal ini secara baik, maka melayani adalah bagian penting untuk kehidupan kita. Pelayanan wujud
pernyataan bahwa kita mengasihi Allah adalah menjadi bagian yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya kira di sepanjang waktu yang kita jalani, pada kenyataan kita senantiasa harus mencoba mewujudkan pernyataan bahwa kita sebagai orang yang menjadi pelaku-pelaku firman, sekaligus kita yang melayani Allah dengan kesungguhan hidup kita, maka setiap bagian-bagian yang kita jalani bahwa kita boleh masuk untuk bersama-sama mewujudkannya. Kalau hari ini sebenarnya kita juga terpanggil dalam kehidupan bersama, baik di sektor di daerah kita ataupun di kehidupan yang lebih luas lagi. Bagaimana dengan iman kita, dengan percaya kita juga bisa bersama-sama hidup dengan yang lain. Kalau kita ingin hidup, tentu juga kita harus juga bisa mampu menyesuaikan dengan kehidupan yang lebih luas lagi. Mungkin kalau tadi di depan dalam pembukaan saya, kadang-kadang kita menjadi kecewa karena apa yang menjadi harapan kita tidak terpenuhi. Bahkan kemudian ada bagian-bagian tertentu, kalau tidak terpenuhi apa yang diinginkan, kemudian dengan melakukan satu tindakan kekerasan. Tetapi itu tidak akan pernah menjadikan satu pemulihan menjadi jalan yang keluar. Tetapi kita selalu ingat, ketika kita sebagai pelaku firman Tuhan dan sekaligus melayani kehidupan Allah, maka kita terpanggil juga untuk menghidupi yang lain. Berarti ketika kita hidup, orang lain juga harus hidup. Demikian juga orang lain hidup, kita juga bisa hidup. Dengan begitu kita juga saling melayani. Mari kita tetap menjaga semangat kita sebagai komunitas orang-orang yang dipanggil oleh Allah, sebagai komunitas umat perjanjian Allah, sebagai orang yang senantiasa dengan penuh setia dan kedisiplinan untuk selalu memberitakan berita kesukaan kepada semua orang. Kiranya Tuhan yang sudah memanggil kita dalam kebersamaan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan kita, maka kita juga boleh melayaninya dengan penuh kesungguhan, bahwa Allah yang dilayani oleh kita adalah Allah yang senantiasa ada pada semua orang yang senantiasa kita temui untuk hidup kita. Amin. Kita akan hening sebentar. Mari kita mengheningkan sebentar. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Ternyata ketika kami dipanggil sebagai Israel, umat pilihan Allah yang baru, karena karya dan pengorbanan Kristus, kami juga senantiasa dipanggil untuk mewujudkan firman-Mu dalam pelayanan kehidupan kami. Saat-saat dalam masa-masa kehidupan khusus ini, ternyata juga ada saudara-saudara teman kami yang juga selalu harus kami hidupi dalam keberadaan kami. Terima kasih kami sudah mendapatkan keselamatan terlebih dahulu dalam hidup kami. Maka keselamatan kami juga harus kami beritakan kepada semua pihak dalam kehidupan kami, dalam kebersamaan hidup bersama ini. Biarlah kami boleh juga memberitakan kerajaan Allah kepada mereka melalui karya dan tindakan yang kami lakukan. Melalui kehidupan pribadi dan keluarga kami, melalui kehidupan kelompok
dan juga jemaat Tuhan GKJ Bulu Sukoharjo. Melalui kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen, biarlah karya Tuhan senantiasa hidup di dalamnya. Apabila nanti juga kami akan kembali bergabung kembali dengan masing-masing keluarga kami masing-masing setelah ibadah kami, Tuhan tuntun kami sehingga boleh bertemu kembali dengan semua orang-orang yang kami cintai di rumah kami masing-masing dalam selama Tuhan. Dan tentu saja kami juga senantiasa meyakini satu saat kami akan selalu bersama-sama dengan saudara-saudara dalam ibadah bersama di gereja yang Tuhan sediakan. Kami alaskan itu dalam kuasa dan kasih Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, marilah kita perbaharui iman kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita akan menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 346 bait yang pertama.